Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan 4 faktor penyebab ikan mas koki kita itu lambat sekali pertumbuhannya dan tidak bisa menjadi jumbo, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Bung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share agar channel Bung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan 4 faktor penyebab ikan mas koki kita ini lambat sekali pertumbuhannya dan tidak bisa menjadi ikan mas koki jumbo, teman-teman. Nah, ini real berdasarkan pengalaman saya yang saya alami 1 tahun belakangan ini, yang saya lihat dari ikan mas koki saya sendiri. Nah, saya ini mulai memelihara ikan mas koki ini bulan April 2020, teman-teman. Ketika kita lagi maraknya virus corona itu 2020 ya, April saya pelihara itu ikan mas koki saya yang paling besar ya. Nah, ada 2 ekor sama yang putih itu saya beli April, teman-teman. Sisanya ada beberapa ekor yang sudah mati. Nah, sama yang warna hitam ini, teman-teman. Nah, tinggal 3 ekor sisanya. Selebihnya ada yang mati, teman-teman ya. Nah, itu saya pelihara. Sekarang kan sudah masuk bulan Agustus 2021, teman-teman. Tentu saja sudah 1 tahun lebih, teman-teman. Nah, ikan saya tidak bisa bertumbuh menjadi jumbo, teman-teman. Tentu ada alasannya kenapa ikan saya tidak bisa tumbuh jumbo. Nah, mungkin ini juga dialami oleh teman-teman penghobi ikan hias mas koki, teman-teman ya. Nah, sini saya akan jelaskan faktor yang pertama, yaitu gen atau keturunan, teman-teman. Nah, mungkin saya ini dulu ya, saya beli ikan mas koki saya ini karena belum paham ya, jenis-jenis yang bagus, kemudian kualitas yang bagus juga. Saya hanya membeli ikan mas koki saya ini seharga Rp5.000 per ekor, teman-teman. Saya beli di toko ikan ya, saya lihat warnanya cantik, saya beli aja langsung, saya masukkan ke dalam akuarium saya tanpa saya tahu ikan itu ternyata, kalau dalam bahasa di sini itu sortiran keempat. Nah, sortiran ikan mas koki itu ada 4 kalau di daerah saya, A, B, C, dan D. Nah, mungkin ikan saya ini sortiran yang D atau grade D, yang paling jelek, teman-teman. Nah, dari situ ya. Nah, sudah dari jenisnya sudah jelek, ataupun mungkin ya indukannya juga bukan indukan jumbo, teman-teman. Jadi sehingga ikan ini tidak bisa bertumbuh menjadi ikan yang jumbo atau pertumbuhannya juga lambat, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, faktor makanan, teman-teman. Nah, saya ini ya hanya memvariasikan makanan ikan mas koki saya, pelet, kemudian cacing sutra. Cacing sutra pun sudah sekitar 5 bulan tidak saya berikan, teman-teman, karena di tempat saya juga susah cari cacing sutra ya. Kemudian saya berikan pelet saja, teman-teman, pelet yang harganya sekitar Rp7.000, teman-teman. Nah, saya beri pelet aja. Nah, jadi dengan pemberian pakan yang tidak beragam itu tentu saja ikan sangat lambat sekali pertumbuhannya. Beda dengan ikan yang ada di
peternakan ikan yang jumbo-jumbo itu ya teman-teman ya, itu makanan ikannya itu di mix itu atau dibuat formula khusus untuk supaya ikan itu cepat besar, cepat jumbo. Mungkin ada campurannya ya, ada yang dicampur telur, kemudian dicampur madu, kemudian peletnya itu dibuat dirancang sendiri teman-teman supaya ikan itu cepat besar. Nah, sedangkan kenapa saya tidak melakukan hal tersebut, karena faktor pekerjaan teman-teman. Saya juga bekerja mengurus kolam saya ya, kolam ikan air tawar saya, kemudian saya bekerja juga ngajar di sekolahan. Tentu saja repot sekali bagi saya, jadi saya berikan makan berupa pelet saja teman-teman, tidak berupa makan pakan mix atau pakan yang diolah sedemikian rupa dengan protein yang tinggi sehingga ikan itu bertumbuh cepat teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Faktor yang kedua itu makanan. Jadi kalau teman-teman mau ikannya jumbo atau cepat pertumbuhannya, dicoba-coba saja, mungkin dilihat di channel YouTube lain ya. Nah, saya juga pernah membuat pakan mix itu, ternyata kalau untuk di akuarium itu kurang pas teman-teman, karena dapat mempengaruhi kualitas airnya. Jadi saya repot sekali, jadi saya putuskan tidak lagi membuat pakan mix itu teman-teman. Jadi faktor yang kedua yaitu makanannya teman-teman. Makanannya, jika teman-teman ingin ikannya cepat besar, cepat bertumbuhnya, ada baiknya pakannya di mix, dibuat sedemikian rupa ya, proteinnya tinggi, kemudian dicampur juga dengan pakan hidup berupa cacing sutra, ulat Hongkong dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, yang kedua, faktor yang ketiga itu perawatan teman-teman. Perawatan itu banyak ya teman-teman ya, mengganti media filter, kemudian mengganti air ya, kemudian menghidupkan aerator. Aerator itu fungsinya ya supaya ikan di dalam akuarium kita itu tidak kekurangan oksigen. Jadi perawatan itu yang mengganti airnya rutin, kemudian mengganti media filternya, kemudian membersihkan akuariumnya ya, dinding-dinding akuarium, lantainya dan lain sebagainya. Itu merupakan perawatan teman-teman. Jadi kalau kita rajin merawat, airnya selalu bersih, tentu saja ikannya nyaman teman-teman. Ikannya nyaman hidup di akuarium ya, sehingga pertumbuhannya kemungkinan akan cepat teman-teman. Nah, faktor yang keempat ya. Nah, faktor yang keempat itu yaitu jumlah ikan di dalam satu akuarium teman-teman. Itu mempengaruhi juga pertumbuhan ikan mas koki. Nah, ini saya contohkan seperti akuarium saya ini. Akuarium saya ini boleh dikatakan sudah sempit teman-teman ya, sempit ya, sebenarnya harus dikurangi 3 ikan lah ini teman-teman ya, 3 atau 2 ikan lah teman-teman dikurangi. Supaya apa? Supaya dia lebih leluasa berenangnya. Nah, akuarium saya nih 75 cm teman-teman. Ada beberapa ikan lain juga selain ikan mas koki, seperti ikan Sumatera, kemudian ikan sapu-sapu, ada beberapa ekor udang di dalam itu ya. Saya masukkan aja udang sungai, sehingga dengan tempat ataupun akuarium yang luas, tentu saja ikannya berenang ke sana kemari itu luas, dan itu bisa menyebabkan ikan cepat sekali pertumbuhannya. Bayangkan kalau akuarium kita ukurannya tidak terlalu luas, kita isi dengan ikan yang terlalu banyak, tentu saja ya pertumbuhannya akan lambat teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video mengenai 4 faktor penyebab ikan mas koki kita itu lambat sekali pertumbuhannya dan juga tidak bisa menjadi jumbo. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, mohon dukungannya ya pada channel Bung Brani dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share agar channel Bung Brani
dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Terima kasih.